Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan nilai transaksi digital Indonesia yang diproyeksikan nyaris menyentuh 100 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Nah, pemirsa, angka tersebut ini menjadi bukti transformasi konsumen dan juga bisnis menuju ekonomi digital yang lebih matang. Tapi kini yang menjadi pertanyaan, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik? Dan langsung saja pemirsa, berikut paparan kami untuk Anda. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana laporan Economic 2025, yang mana dalam laporan tersebut, inti laporan di Economic 2025 menyebut kalau ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mendekati GMV 100 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025, pemirsa. Dan ini ada pertumbuhan sekitar 14% secara tahunan atau year on year. Nah, pemirsa, pertumbuhan hingga 14% dan juga transaksi yang mendekati 100 miliar dolar Amerika Serikat ini, kontribusi terbesarnya datang dari e-commerce. Ini juga melihat bagaimana peran video commerce, pembayaran digital, media online, dan juga berbagai adopsi AI yang semakin menonjol. Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini sebetulnya GMV itu apa sih dan seberapa besar indikator GMV ini dampaknya terhadap perekonomian di dalam negeri kita, terutama ekonomi digital. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu ya pemirsa, apa itu GMV. Jadi pemirsa, GMV atau Gross Merchandise Value ini merupakan nilai total transaksi yang berlangsung di platform digital dalam periode tertentu. Jadi GMV ini bukan pendapatan ataupun laba perusahaan, melainkan ini volume transaksi yang mencerminkan bagaimana skala ekosistem digital. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa sih GMV ini menjadi penting? Jadi pemirsa, GMV ini penting karena ini menjadi indikator dan ini juga menunjukkan ukuran pasar, bagaimana tren adopsi dari konsumen di dalam negeri, kemudian daya tarik untuk investasi terutama ekonomi digital, potensi pajaknya. Tapi perlu diingat sekali lagi, GMV itu tidak sama dengan profit yang akan didapatkan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kontributor GMV, ini datanya yang ada lonjakan hingga 14% di tahun 2025. Apa kontributor terbesar GMV di Indonesia? Jadi ini adalah beberapa kontributor terbesar GMV di Indonesia. Yang pertama adalah e-commerce yang merupakan kontributor utama. Ini menyumbang proporsi terbesar dari total GMV nasional. Kemudian ini dilanjutkan dengan transportasi dan food delivery, kemudian ada online travel, digital financial services, kemudian ada media online, video commerce ini sebagai salah satu katalis baru nih pemirsa dalam kontributor terbesar GMV di Indonesia. Nah, pemirsa, terkait dengan video commerce ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat dan mulai nih mengkonsolidasi peran e-commerce tradisional. Ini artinya menjadi kontributor baru dalam GMV Indonesia terutama ekonomi digital di tahun 2025. Yang kita ingat ada lonjakan hingga 14% secara year on year-nya. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan dari GMV dalam 5 tahun terakhir dan proyeksinya untuk 3 tahun ke depan. Pemirsa, ini adalah grafik yang menunjukkan bagaimana perkembangan GMV di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dan juga 3 tahun ke depannya. Berdasarkan data yang kami kutip pemirsa, untuk tahun 2020 saat itu totalnya mencapai 44 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi pemirsa, kalau kita lihat ini terus melonjak naik hingga di tahun 2025 yang proyeksinya mencapai 100 dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian kita kembali juga melihat bagaimana proyeksi untuk GMV dalam 3 tahun ke depan, yang mana ini juga terus diproyeksikan mencatatkan kenaikan, bahkan di tahun 2028 ini diperkirakan bisa mencapai 131,8 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya pemirsa, kalau kita melihat dari grafik ini, bagaimana pertumbuhan GMV ini terus signifikan. Bahkan ini lonjakan yang paling besar terjadi di tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 44 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 70 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita ingat saat itu momentumnya adalah COVID-19 yang juga turut mendorong bagaimana ekonomi digital di Indonesia bisa berkembang cukup pesat. Dan terus berlanjut pemirsa, hampir menyentuh 100 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Bahkan di tahun 2028 ini diproyeksikan lebih dari 130 miliar dolar Amerika Serikat. Ini pemirsa, bagaimana
proyeksi untuk 3 tahun ke depan tentunya ini banyak sekali tantangan dan juga hal yang perlu dimanfaatkan ataupun baik dari sisi regulasi. Apakah ini sudah siap untuk mencapai 131,8 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, pemirsa, tapi kita akan melihat juga meskipun transaksinya cukup tinggi, kita melihat bagaimana tantangan ekonomi digital di Indonesia. Kami melihat ada beberapa. Yang pertama terkait dengan kapasitas logistik. Kemudian literasi. Ini digital bagi pelaku UMKM. Karena ini pelaku UMKM berperan signifikan terutama dalam ekonomi digital di dalam negeri. Kemudian pemirsa yang tidak kalah penting adalah akses pendanaan. Terkait dengan regulasi, ini bagaimana dari stakeholder mendukung untuk transaksi ekonomi digital di dalam negeri, kemudian infrastruktur data dan juga keamanan siber. Nah, pemirsa, kalau kita melihat ini adalah sejumlah tantangan ekonomi digital Indonesia yang masih perlu dihadapi dan juga masih perlu menjadi peluang. Indonesia sebetulnya berperan sebagai pasar konsumen yang besar dan sudah ada juga ekosistem bisnis lokal yang menawarkan produk dan juga layanan berbasis teknologi. Ini tapi beberapa segmen pemirsa masih dominan oleh platform dan perusahaan besar, sedangkan di satu sisi pelaku UMKM ini belum semuanya terintegrasi penuh. Nah, dengan adanya tantangan ini artinya potensinya ada tapi pemanfaatan penuhnya masih membutuhkan kebijakan terarah dan juga penguatan ekosistem UMKM. Artinya masih perlu dukungan dari stakeholder untuk memanfaatkan bagaimana nilai transaksi bisa mencapai 131,8 miliar dolar Amerika Serikat, terutama nanti untuk di tahun 2028. Nah, pemirsa sekarang kita akan lihat bagaimana posisi GMV Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga. Ini negara yang benar-benar dekat dengan Indonesia ya pemirsa. Nah, kalau kita melihat data ini, Indonesia memiliki posisi yang nomor 1. Indonesia ini GMV tahun 2025-nya 99 miliar dolar Amerika Serikat, ini artinya mendekati 100 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ada Singapura 29 miliar dolar Amerika Serikat, ada Vietnam yang 57 miliar dolar Amerika Serikat dan juga Thailand 56 serta Malaysia 35 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan perbandingan GMV ekonomi digital antara Indonesia dan juga beberapa negara yang mana dari data memang Indonesia memimpin dengan nilai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menegaskan bagaimana posisi Indonesia sebagai pemain terbesar di kawasan. Kita lihat Singapura, meskipun ekonomi digitalnya sangat matang pemirsa, GMV-nya masih lebih kecil yaitu 29 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya apa? Ini memperlihatkan Indonesia memiliki skala transaksi digital yang sangat besar. Nah, pemirsa tentunya untuk melihat dan juga nilai transaksi yang tinggi tersebut masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dan juga melihat bagaimana peluang yang masih banyak perlu dimanfaatkan. Dan kita pemirsa akan melihat bagaimana nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2025 yang diperkirakan mencapai hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.672 triliun rupiah. Yang mana kenaikan ini 14% jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu dan menjadikan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan pemirsa, pada pagi ini kami akan membahasnya secara mendalam bersama Communication Manager Google Indonesia. Ada Ibu Felicia Winatan sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bu Felicia. Selamat pagi Jessica. Bu Felicia, tadi kita sudah melihat bagaimana data Indonesia di tahun 2025, GMV-nya hampir mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Bu, dari itu semua e-commerce paling besar kontribusinya terhadap GMV. Tapi kalau kita lihat porsinya, kira-kira berapa persen sih Bu e-commerce ini terhadap GMV Indonesia? Mungkin kalau kita bisa bilang e-commerce tetap menjadi kontributor terbesar untuk GMV Indonesia tahun ini, dan hal ini kalau kita bisa lihat Mbak didorong oleh pertumbuhan atau percepatan yang cukup signifikan khususnya dari inovasi video commerce, di mana kita mencatat bahwa lonjakan volume transaksi yang cukup masif sekitar 90% dan tahunannya, dan juga peningkatan dari jumlah penjual atau merchant yang tersedia melalui video commerce ini, dan itu peningkatannya bisa mencapai 75%. Jadi kalau bisa dibilang
kita ini atau Indonesia memiliki pasar atau potensi video commerce atau e-commerce yang cukup signifikan dan bisa terbilang terbesar di Asia Tenggara dari sisi volume transaksi dan juga percepatan uh, jumlah penjual yang terbesar dan paling signifikan. Bu Felicia, tapi mungkin bisa dijabarkan lebih dalam lagi. Sebetulnya video commerce itu bentuknya seperti apa sih? Apakah bentuk reels atau shorts atau seperti apa, Bu? Macam-macam, Mbak. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ada satu format yang mendorong video commerce. Jadi video commerce ini memang sebuah kegiatan di mana kita menggunakan video atau platform video untuk menjual barang-barang yang tersedia. Nah, dari sisi YouTube sendiri kita juga mencatat temuan ini selaras dengan apa yang kita temukan juga di YouTube. Jadi memang total watch time untuk shopping related content atau konten berhubungan dengan belanja itu pun juga meningkat dari 1 tahun ke belakang. Jadi kita mencatat bahwa adanya lonjakan sekitar 400% untuk konten-konten seputar belanja yang ditonton oleh masyarakat. Nah, selain itu juga kita lihat bahwa adanya peningkatan dari sisi minat masyarakat atau masyarakat Indonesia memiliki intensi yang cukup tinggi ketika mereka mencari atau meriset konten-konten seputar belanja yang ada di YouTube, dan itu tuh kita mencatat sekitar 40 juta dari pengguna logged in users di Indonesia mencari pencarian terkait belanja itu di YouTube. Jadi selain watch time yang meningkat cukup signifikan dalam 1 tahun belakangan ini, dan juga 40 juta pengguna logged in di Indonesia, logged in users YouTube di Indonesia juga melakukan pencarian terkait belanja. Ini juga selaras dengan temuan untuk peningkatan dari volume transaksi dan juga peningkatan adanya seller-seller di video commerce itu sendiri. Bu Felicia, tapi dalam 5 tahun terakhir, ini pergeseran trennya sangat signifikan atau tidak sih, Bu? Tren untuk video commerce? Iya. Kami bisa melihat bahwa trennya itu cukup melonjak sangat tinggi. Dan khususnya dari tahun ini ya, karena kita bisa melihat sendiri video commerce ini volume transaksinya aja, Mbak. Jadi adanya peningkatan 90% itu cukup signifikan, di mana value-nya itu sekitar 2,6 miliar transaksi dalam 1 tahun ini saja diproyeksikan seperti itu. Dan dari sisi total sellersnya ada 800.000 sellers. Dan ini kita kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah kalau nggak salah Vietnam gitu. Jadi atau Thailand, jadi kalau kita lihat dari sisi volume transaksi dan juga dari jumlah sellersnya saja, ini cukup peningkatan signifikan. Tapi dari sisi e-commerce secara keseluruhan, e-commerce tetap menjadi kontributor terbesar dari tahun ke tahun gitu. Bu, tapi momentum yang membuat perkembangan GMV Indonesia itu meningkat signifikan sebetulnya apa? Apakah memang literasi dari SDM sudah semakin baik, ataupun koneksi di dalam negeri semakin baik, atau justru kantong masyarakat ini semakin tebal, makanya mereka juga semakin konsumtif dengan e-commerce? Jadi kalau kita lihat, Mbak, dari seluruh sektor digital utama yang kita ukur melalui laporan Economy Report itu sendiri, sektor-sektor ini memiliki pertumbuhan 2 digit yang cukup baik gitu ya. Kita bisa mencatat pertumbuhan yang cukup sehat dan juga cukup baik. Nah, e-commerce menjadi kontributor terbesar, tapi kita juga melihat bahwa media online muncul sebagai pertumbuhan GMV terbesar di Indonesia. Jadi media online ini termasuk atau mencakupi seperti periklanan, gaming, video dan music on demand, dan begitu banyak layanan digital lainnya gitu. Dan kalau kita mau fokuskan lagi dari media online ini, kegiatan apa sih yang paling menonjol? Tentunya gaming. Kenapa kita bisa bilang gaming ini salah satu elemen yang cukup signifikan dari media online dan bisa membantu pertumbuhan media online yang sebagai kontributor GMV terbesar?
itu karena pendorong utamanya karena antusiasme masyarakat atau Baik, antusiasme pengguna atau oke. antusiasme game di Indonesia. Oke, Bu Felicia, kita akan membahas terkait dengan gaming ini seberapa besar potensinya, karena pemerintah juga mulai melirik nih, Bu, bagaimana potensi dari gaming dan juga ekonomi digital di dalam negeri. Tapi kita tahan dulu, Bu, karena kita akan jeda headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 yang diperkirakan mencapai hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.672 triliun rupiah. Angka ini ada kenaikan 14% secara year on year pemirsa dan menjadikan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Dan langsung saja kami kembali akan membahasnya secara mendalam bersama dengan Communications Manager Google Indonesia, ada Ibu Felicia Winatan. Bu Felicia masih tersambung bersama kami ya, Zona Bisnis. Bu Felicia, tadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana industri game dalam ekonomi digital di Indonesia. Nah, sebetulnya pemerintah menurut Google Indonesia sudah memanfaatkan ini dengan baik atau belum sih, Bu, dengan melihat potensi yang besar? Kalau kita lihat sendiri, sudah banyak inisiatif atau juga rencana dan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah yang cukup baik. Nah, salah satunya adalah, program kerjasama kami juga untuk pelatihan game developers yang kita namakan sebagai Google Play dan Unity bekerja sama dengan, Kementerian, eee, Ekonomi Kreatif dan juga, Kementerian Investment. Dan di situ kita lihat sih memang antusiasme yang cukup baik, Mbak. Tapi tentu kalau kita mau bandingkan lagi atau kita mau melihat lagi tentang dari laporan, Ekonomisi tahun ini, gaming ini menjadi, pendorong utama, Mbak, untuk sektor media online. Dan hal ini didorong karena satu, Indonesia memimpin nih dari sisi kontribusi untuk, total download, mobile games download di Asia Tenggara sekitar 40%. Dan juga kalau kita mau, berkaca lagi dari download itu sendiri, bisa ditranslasikan kepada, pendapatan untuk aplikasi game itu Indonesia pun juga memimpin, di mana kita memimpin sekitar 35%. Jadi artinya apa? Dari sisi, market kita memiliki, antusiasme yang cukup besar, dari sisi pelatihan pun sudah ada, namun bisa kita, tingkatkan lebih baik lagi dan mungkin tanggapan pemerintah pun juga sudah tersedia dan bagaimana caranya kita, bekerja sama untuk terus mendorong pertumbuhan ketersediaan developer-developer lokal. Oke, developer lokal ya, yang masih terus perlu didorong. Baik, Ibu itu tadi kita sudah membicarakan terkait dengan game, tapi kan GMV banyak ya, ini laporannya terkait dengan e-commerce, kemudian ada tadi video online dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita kembali lagi terkait dengan laporan dari Ekonomisi 2025. Bu, kalau secara keseluruhan kita melihat data dari tahun 2020 sampai 2025 itu kenaikannya signifikan. Bahkan sampai tahun 2028 itu diperkirakan mencapai lebih dari 130 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini dengan potensi yang besar, sebetulnya ekosistem ekonomi digital di dalam negeri sudah cukup mendukung belum sih, Bu? Dan apakah ini cukup menarik investor asing untuk masuk ke dalam negeri? Mungkin kalau kita bisa dibilang, untuk ketertarikan investor kepada Indonesia mungkin akan, bisa beberapa faktor yang bisa contribute untuk dalam faktor itu, Mbak. Tapi salah satu yang menarik adalah, kesiapan pengguna Indonesia atau kesiapan masyarakat Indonesia, bagaimana antusiasmenya itu kita convert atau kita ubah atau kita, gali lagi potensinya menjadi, potensi komersial. Nah, contohnya saja, Mbak, salah satu, temuan dari Economy Report juga melihat bahwa Indonesia menunjukkan penerimaan, yang luar biasa terhadap artificial intelligence atau AI. Nah, di situ kita lihat, hal seperti setiap hari masyarakat Indonesia atau 80% masyarakat Indonesia sudah berinteraksi dengan, tools-tools seperti AI. Dan juga nggak cuman itu, dari, minat atau kebiasaan digital, itu sudah kepada atau terubah kepada, commercial gains atau pendapatan komersial. Contohnya, laporan tersebut juga menemukan bahwa, eee, sekitar 127% pendapatan atau revenue dari aplikasi-aplikasi yang memasarkan AI atau aplikasi AI di Asia Tenggara itu,
kontribusinya dari Indonesia. Jadi artinya apa? Ada minat dan juga minat itu sudah tersalurkan menjadi commercial gains, dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup signifikan dari sisi potensi ke depannya. Karena kita tahu kita sudah menghadapi di daerah digital dan juga sudah ada minat dan juga kebiasaan yang baik dan juga positif dari masyarakat Indonesia atau pengguna Indonesia, dan juga adanya commercial gains itu. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang bisa dikonsider untuk foreign investors gitu. Oke. Bu Felicia, terakhir nih Bu, kita melihat bagaimana potensi GMV Indonesia ini akan terus meningkat ke depannya. Dari dalam negeri sudah terlihat talenta-talentanya, kemudian juga sudah bagaimana stakeholder ini melihat dari sisi regulasi dan juga ekosistem. Bu, tapi kalau dari Google Indonesia, kalau ada satu strategi prioritas yang perlu direkomendasikan terhadap pemerintah melihat dengan adanya potensi yang sangat signifikan, apa Bu salah satu strategi yang paling penting? Mungkin kalau strategi itu kita rangkum menjadi 3 langkah ya Mbak ya, karena ada 3 pilar. Satu adalah mandat konsumen. Jadi kalau kita melihat konsumen saat ini tuh sudah aktif menggunakan AI untuk dari sisi kehidupan sehari-hari mereka. Jadi dari cara mereka berbelanja, berkreasi, belajar, dan konsumen ini juga termasuk workforce atau tenaga kerja. Jadi bagaimana caranya kita bersama-sama kita berpikir untuk satu meningkatkan kapasitas mereka untuk dari sisi potensi AI itu sendiri. Dan kedua dari sisi operasional untuk para bisnis. AI ini sudah bukan jadi fase teknologi lagi Mbak, tapi sudah menjadi bisa dibilang integrasi yang real saat ini, sudah terintegrasi ke hadapan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana bisnis bisa memanfaatkan AI untuk memberdayakan sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang membawa nilai lebih tinggi lagi. Itu dari sisi operasional bisnis. Dan yang ketiga, kita juga melihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang cukup positif kepada AI. Makanya mereka pun juga menggunakan AI untuk hal-hal yang sudah mundane atau hal-hal yang bisa dibilang tugas sederhana untuk keseharian. Tapi belum untuk keputusan kompleks. Misalnya contohnya seperti pilihan keuangan atau kesehatan gitu kan. Karena masih ada trust barrier atau tantangan dari sisi kepercayaan itu sendiri. Nah, kendalanya atau tantangannya atau opportunity-nya bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan tersebut dan juga memanfaatkan AI sebaik-baik mungkin dari sisi transparansinya, menawarkan kendali kepada penggunanya dan begitu macam hal yang lain. Jadi untuk kedepannya ada 3 hal dari mandatnya konsumen, bagaimana kita bisa meningkatkan operasional dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan kepada teknologi, karena sektor digital, ekonomi digital akan sangat besar dipengaruhi oleh bagaimana kita memanfaatkan AI itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Ibu Felicia Winatan, Communications Manager Google Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi kami pemirsa Zona Bisnis. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait dengan PT Lotte Chemical Indonesia akan mengimpor liquefied petroleum gas atau LPG dari Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.